Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue ingin memberikan satu informasi yang gue rasa sangat berguna bagi teman-teman yang sekarang lagi di Indonesia, yang kepepet uang, yang butuh uang cepat, yang nggak punya pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan tetapi ingin bekerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Nah, jadi dalam beberapa kasus ada teman-teman kita itu yang mungkin dia kena PHK, atau mungkin nggak ada uang, aku butuh pekerjaan, aku harus lari ke luar negeri, itu ada ya. Nah, tetapi untuk bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang ya, tentunya tidak semudah itu. Yang pertama, untuk bekerja di Jepang, teman-teman tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kecuali ya, teman-teman itu sudah berada di level profesional, yang jadi penghubung antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan Jepang. Itu kadang ngomongnya pakai bahasa Inggris saja. Gue udah lihat di depan mata gue sendiri, orang Indonesia yang bekerja dikirim oleh perusahaannya ke Jepang, itu dia ngomong sama kalian Jepang itu cuma pakai bahasa Inggris saja. Tapi itu udah beda level seperti itu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di low mid career ya, tentunya teman-teman harus ngalah dengan keadaan. Teman-teman itu harus belajar bahasa Jepang dulu sebelum berangkat ke Jepang. Dan itu nggak singkat, itu butuh waktu seperti itu. Apalagi kalau sekiranya teman-teman itu harus pengennya ikut Tokutegino, karena kan lebih fleksibel, gajinya lebih besar daripada magang umumnya ya. Tentunya persyaratan sertifikat skill dan sertifikat bahasa itu dibutuhkan. Tetapi kehidupan nggak mau nunggu. Besok teman-teman harus makan, besok anak teman-teman harus dikasih makan, beli kebutuhan dan lain-lain seperti itu. Sehingga banyak orang ya, dia itu pengen berangkat ingin cepat-cepat berangkat ke Jepang seperti itu. Nggak perlu lah lewat LPK, cari aja teman nanti diundang, ada seperti itu ya, banyak banget. Nah, jadi ada beberapa oknum ya yang menawarkan berangkat ke Jepang aja dulu seperti itu ya, dengan visa turis nanti diganti ke Katsudo. Dan pertanyaan ini sangat banyak sekali gue dapatkan, dan udah berkali-kali di video-video lain itu juga udah gue bahas ya. Jangan berangkat pakai visa turis seperti itu, gue bilang seperti itu. Nah, tetapi di sini gue ingin memberikan fakta atau saran atau apapun lah itu, masukan bagi orang-orang yang berpikiran demikian. Di Jepang itu, ketika teman-teman ingin bekerja, tentunya ada jenis-jenis visa yang sudah ditunjuk untuk bekerja, seperti Tokutegino 1, Tokutegino 2, engineer, high skill profesional, visa profesi seperti itu ya, kaigo, nursing, itu visa kerja. Magang nggak kerja ya. Magang itu cuma perlakuannya aja yang kerja, tetapi visanya bukan visa kerja, perlakuannya seperti pekerja gitu loh. Ada orang yang datang ke Jepang untuk belajar dengan visa magang, tapi diperlakukan seperti pekerja. Gajinya gaji pelajar, tapi pekerjaan pekerja. Jadi makanya gue bilang visa untuk magang itu bukan visa pekerja, tetapi bisa dipakai untuk bekerja, untuk dapat uang. Nah, tentunya visa tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu kan untuk visa pekerja. Nah, jadi teman-teman kita yang nggak mau lewati proses secara normal ini, mereka memutuskan menghubungi oknum lah pokoknya seperti itu, untuk bisa masuk ke Jepang. Nah, si oknum yang namanya uang masuk seperti itu kan, uang nih, tentunya mereka akan mengiyakan, oh ya kamu bisa kok masuk ke Jepang dengan menggunakan visa turis terlebih dahulu, nanti di Jepang kita ganti seperti itu. Ada dua hal yang harus teman-teman ketahui. Pertama, visa turis nggak bisa dipakai untuk bekerja. Namanya aja visa turis nih, turis loh. Kengaku, kansatsu, melihat-lihat, pergi ke negara orang, liburan, itu namanya turis ya. Nggak bisa dipakai kerja, kan turis, jadi ngapain kerja, kan lu turis seperti itu loh. Lu ngasih uang loh ke kami, bukan mendapatkan uang. Nah, visa turis nggak bisa dipakai kerja. Yang kedua, visa turis itu tidak bisa dirubah ke visa lain, harus tetap melalui proses pengajuan COE. Nah, dan visa yang ditawarkan oleh oknum-oknum ini adalah visa Tokutekatsudo. Visa Tokutekatsudo ini adalah visa yang peruntukannya khusus ya teman-teman, khusus. Gue udah pernah bahas dulu di beberapa video, di video yang lalu, itu khusus untuk visa Katsudo aja, apa saja peruntukannya seperti itu. Tetapi intinya peruntukannya bukan untuk datang ke Jepang mencari kerja, atau untuk datang ke Jepang untuk bekerja, bukan itu ya.
Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek video gue yang lama, gue tempelin di sini aja ya, untuk tentang peruntukan visa Tokutei Katsudo. Nah, kebanyakan oknum-oknum yang berada di Jepang mau di Indonesia biasanya pelakunya sesama orang kita juga seperti itu. Mereka bilang, masuk aja dulu nanti kita cariin kerja seperti itu. Nah, dari situ aja prosedurnya udah salah. Karena pemerintah Jepang udah menyediakan prosedurnya bagaimana cara kerja di Jepang. Nah, sementara si orang yang mungkin dia kepepet uang, kita nggak bisa menyalahkan keadaannya. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin keadaannya lagi terjepit atau tidak yang tidak sehat secara ekonomi, diharapkan harus tetap bisa berpikir secara rasional dan jernih seperti itu. Tetapi sayangnya karena terlalu terhimpit sama tuntutan ekonomi, mereka mencari jalan pintas. Nah, sehingga ini adalah korban atau sasaran empuk bagi oknum-oknum seperti itu. Nah, nanti si korban, ya kita anggap aja dia korbannya, si orang yang ingin datang ke Jepang ini diajaklah datang dengan menggunakan visa turis. Suruh bayar gitu kan. Oh, kamu bayar karena kamu kan harus bayar apartemen, harus di tempat tinggal nanti disediain. Dia harus dibayar, listrik kan kamu bayar, nanti makan kamu juga harus bayar, tiket kamu beli sendiri ya, seperti itu. Untuk itu aja udah habis uang pasti lebih dari 10 juta. Sementara dia butuh uang nih, dia butuh uang. Tapi dia harus store dulu. Itu store untuk berangkat aja, belum lagi biaya jasa-jasanya seperti itu. Sampai di Jepang, ternyata nanti nampak fakta. Ternyata turis nggak bisa bekerja di Jepang. Jadi tinggal diletakkanlah di penampungan. Ternyata di penampungan itu juga banyak orang yang sama, berpikiran sama dengan dia. Artinya nanti dalam satu rumah itu bisa aja ada 20 orang turis yang kebingungan seperti itu. Yang nggak bisa bekerja, yang harus menunggu nasib seperti itu. Alhasil nanti ada yang nggak betah, ada yang kabur, ada yang pulang, ada yang tetap nunggu. Sementara mereka tetap nunggu, mereka butuh uang untuk hidup, beli makan. Setiap hari kita harus makan loh, seperti itu. Nggak ada yang puasa kan? Nah, itu perlu uang. Uangnya dari mana? Ya kan, nggak ada uang. Nah, sehingga mereka putar otak lagi. Gimana nih caranya? Ya udah deh, kita kabur aja ya, kita kerja ilegal aja ya. Nah, disitulah biasanya sumber cikal bakal ilegal, salah satunya. Nah, nanti si oknum mungkin dia menjanjikan, oh ya nanti kita apply-kan dulu COE-nya agar kamu bisa bekerja di Jepang. Untuk mengapply COE itu butuh waktu 2, 3, 4 bulan normal. Tetapi bagi teman-teman yang punya pengalaman pasti ada yang pernah nunggu COE itu lama kan. Karena dokumennya nggak lengkap lah, karena nunggu proses inilah, proses itulah. Bahkan sampai ada yang nunggu 6 bulan lebih. Sementara visa turis itu maksimal kunjungannya cuma 90 hari. Bisa diperpanjang sampai 180 hari, tapi harus ada alasan yang masuk akal. Kalau nggak ada alasan yang masuk akal, ya nggak bisa. Kalau lebih 90 hari, pilihannya ada 2, kabur, pulang. Cuma kan kalau pulang udah kepalang nyebur ke air, udah terlanjur basah. Duit udah habis, udah store sana sini, tapi uang nggak dapat, pulang. Nanti tunggu lagi di Indonesia, ulang lagi prosesnya seperti itu. Ya syukur-syukur kalau COE-nya jadi, kalau enggak, ya nggak jadi berangkat. Atau ada yang dia itu, ya udah, gue nggak mau pulang, nggak ada uang, ya udah kabur aja seperti itu. Ya udah kabur, akhirnya ilegal, ya kan? Nah, itulah yang akan terjadi ketika teman-teman itu berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa turis yang dijanjikan nanti akan diubah ke Katsudo. Katsudo itu nggak semudah itu ya teman-teman. Apakah negara kita Indonesia secara tampilan dari luar negara yang terjajah? Enggak. Walaupun secara internal memang kita itu tidak baik-baik saja, tetapi secara eksternal negara lain melihat negara Indonesia masih stabil, masih aman seperti itu. Enggak seperti di Ukraina atau enggak di Palestina seperti itu ya, yang kena serang emang kena gempur seperti itu. Jadi kalau seperti orang-orang Palestina atau orang Ukraina, mereka memang bisa masuk ke Jepang dengan visa Tokutei Katsudo. Karena memang pemerintah menyediakan jenis visa tersebut untuk ngungsi. Orang Indonesia dasar ngungsinya nggak ada seperti itu. Jadi ngapain dia dikasih naming? Dulu memang ada naming itu, mungkin waktu zaman rusuh-rusuh waktu tahun zaman Orde Baru gitu ya. Nah mungkin ya itu ada beberapa orang Indonesia yang datang ke Jepang dengan naming. Cuma sekarang dengan keadaan Indonesia yang sekarang, yang menurut negara orang baik-baik saja, itu nggak pantas untuk dapat naming, jadi tidak bisa dapat visa Tokutei Katsudo. Nah, jadi apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tadi kebelet ingin berangkat ke Jepang, yang dijanjikan nanti diganti visanya setelah datang dengan visa turis? Jawabannya adalah tidak ada. Mereka udah datang dari Indonesia, bertiket sendiri, bayar uang makan sendiri, bayar biaya kehidupan sendiri, nanti diletakkan di penampungan, setelah itu nunggu, ternyata nggak ada kejelasan, balik lagi seperti itu. Jadi di sini
dari Indonesia ke Jepang itu cuma buang-buang uang aja. Harusnya kan uang yang mereka setorkan, yang mungkin itu entah tabungan, apakah itu utang, itu bisa mereka putarkan di Indonesia untuk bikin usaha dagang lah atau apapun itu kan, ketimbang mencari-cari cara-cara yang nggak jelas. Ya kalau syukur-syukur ya kalau dia itu dari Indonesia didatangkan ke Jepang, pulang lagi ke Indonesia. Ada juga orang yang didatangkan dari Indonesia, harapannya nyampe ke Jepang tapi nyasarnya ke tempat lain, ke Kamboja, Thailand dan lain, dijual seperti itu, nanti nggak pulang lagi seperti itu. Ada seperti itu ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang mungkin agak kesulitan dari segi ekonomi ya khususnya, tetaplah berpikir jernih untuk melakukan perubahan nasib. Ketika mau kemanapun, mau ke Jepang, mau ke Australia, mau Kanada, Jerman atau apapun, itu butuh proses ya, nggak ada yang instan. Orang semuanya juga belajar dari nol, dari bahasa tidak ada apa-apa sampai mereka bisa bahasa, mulai dari mereka nggak punya sertifikat sampai mereka punya sertifikat. Mereka belajar loh, nggak ada yang instan. Mungkin karena terpengaruh melihat orang bekerja di luar negeri, enak, bisa liburan, jalan-jalan, nggak cuma sebatas itu, ada usaha, ada effort yang dikeluarkan untuk mendapatkan semua itu. Dan bekerja di luar negeri itu tidaklah indah yang dibayangkan, apalagi kalau sekiranya tinggal bareng keluarga seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Seberapa sih biaya keluaran yang gue harus keluarkan untuk menghidupi keluarga ketika kita bekerja di Jepang? Kadang rasanya itu ya cuma pindah hidup aja seperti itu, dari hidup dari Indonesia pindah ke Jepang seperti itu. Jadi biaya kadang gaji bulanan itu habis untuk hidup bulanan aja seperti itu. Nabung ya 1-2 mang kalau misalnya memang menghidupi keluarga. Tetapi kalau istri juga bekerja, tentunya itu akan mendukung ekonomi. Ya sama di Indonesia, kalau di Indonesia juga suami aja bekerja itu nggak banyak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau suami istri bekerja pasti ada tabungan atau simpanan seperti itu. Ya sama di Indonesia. Bedanya sekarang ya, dalam zaman keadaan ini ya, apa-apa mahal. Nggak cuma di Indonesia aja, di Jepang juga. Kondisi politik yang juga nggak jelas, sama di Indonesia juga, di Jepang juga seperti itu. Banyak isu-isu anti orang asing, banyak rasis. Sekarang isu rasis sama di Indonesia juga begitu kan, politiknya juga aneh-aneh seperti itu. Jadi kita di Jepang ini kadang cuma pindah hidup aja. Ya positifnya yang kita dapatkan, kita kerja di negara maju yang mana masih banyak lah kejujuran, hal-hal yang bersih, seperti korupsinya yang nggak banyak. Jadi ada juga uragane di Jepang, ada juga korupsi ada. Terus juga pajak kita yang kita bayarkan dapat lagi, fasilitas kesehatan yang diberikan itu sesuai seperti itu, yang nggak ada malpraktek dan lain-lain, itu nggak ada. Terus rasa aman yang lebih tinggi. Ya paling itu yang kita bisa banggakan ketika kita bekerja atau tinggal di luar negeri, ketimbang di Indonesia yang mana kita menjaga diri dari perampokan, begal, kita sendiri yang jadi tersangka. Kita menangkap perampok, kita jadi korban, padahal kita yang jadi pelaku, padahal awalnya kita korban. Ya bisa dibalik-balikkan seperti itu. Cuma di Jepang gue rasa hal seperti itu belum ada gue temui seperti itu. Kalau kita baik-baik aja, normal-normal aja, ya semuanya berjalan normal seperti itu. Tetapi untuk biaya kehidupan ya nggak jauh beda lah ya, pengeluarannya masih sama lah seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin gajinya 5 juta, nanti sisa 100 atau 200 ribu sebulan. Berarti kalau Jepang gajinya 15 juta, nanti sisanya 1 atau 2 mang aja seperti itu ya. Kalau tinggalnya bersama keluarga. Nah, jadi intinya di sini, tolong pikirkan lagi ya dengan jernih, dengan baik untuk tidak bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa turis, apalagi diiming-imingi dengan visa Tokuteka Sudo, diganti nanti di Jepang visanya dan lain-lain. Itu nggak ada, bacot ya teman-teman ya. Tolong pikirkan lagi diri teman-teman dan keluarga teman-teman yang menunggu di Indonesia. Cari informasi yang lebih jelas, banyak kok informasi konten kreator yang lebih berkompeten yang bisa teman-teman temukan. Teman-teman bisa cari informasi dari YouTube, sekarang banyak, TikTok apalagi kan. Di TikTok itu tinggal scroll informasi singkat ada, walaupun nggak detail ya, ada banyak, tinggal cari aja. Nggak semua itu kan, nggak semua konten kreator itu dia memberikan yang enak-enak aja, tetapi memberikan fakta itu juga ada, memberikan kalau sebenarnya ini nggak boleh, ini boleh lah seperti itu. Dan banyak kok orang YouTuber atau
konten kreator yang bikin video itu lebih berkompeten dari video yang gue bikin sekarang seperti itu. Coba cari orang-orang yang mungkin lebih bagus dari segi penyampaian informasinya. Mungkin teman-teman itu bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi dari orang-orang seperti itu ya. Nah, tetapi kalau dari gue ya seperti inilah, informasi yang gue berikan selalunya fakta aja, kenyataan yang terjadi di kehidupan di Jepang. Sehingga ini gue harapkan bisa membuka mata teman-teman kalau sebenarnya ya di Jepang itu gak cuma enak-enaknya aja, di Jepang itu juga ada kerja kerasnya. Di Jepang itu masalah pervisaan gak gampang, di Jepang itu juga masalah hidup gak begitu mudah karena semuanya mahal seperti itu. Ya fakta-fakta aja lah. Ya kebanyakan mungkin juga orang-orang Indonesia apalagi ya, mereka lebih senang diberikan janji-janji manis. Di Jepang enak, gajinya besar, bisa jalan-jalan di luar negeri, nanti dapat bonus liburan ke sana kemari. Ya paling cuma itu aja, tetapi kan faktanya untuk mendapatkan semua itu ada proses usahanya itu yang tidak banyak disampaikan oleh orang lain seperti itu ya. Misalnya kayak kerjaan penuh tekanan, shacho-nya baik tetapi karyawannya toksik, main pukul, main fisik, main cekek misalnya seperti itu. Adalah ya macam-macam. Cuma kan hal seperti itu tidak dibagikan. Dan juga kadang memang tentang bagaimana kondisi Jepang saat ini seperti itu, atau masalah pervisaan, jenis-jenis apa saja visa yang diberikan seperti itu. Kadang kan kalau misalnya kita cari informasi di TikTok memang lebih mudah didapatkan, tetapi kan detailnya itu yang tidak kita dapatkan. Nah, maka dari itu beberapa video panjang yang membosankan seperti ini tentunya bisa membuat teman-teman untuk mendapatkan referensi tentang bagaimana proses ke Jepang, apa saja yang jangan dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan, bagaimana visanya dan lain-lainnya. Nah, jadi ini sebenarnya saran aja sih sebenarnya, video saran aja, video ya bagi orang-orang yang mungkin ingin cari jalan pintas untuk berangkat ke Jepang. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.